kali kasus COVID-19 diumumkan di Indonesia, sejak saat itulah tatanan negara menjadi kacau. Salah satu yang terdampaknya adalah di bidang ekonomi. Banyaknya karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan akibat perusahaan yang bangkrut, bahkan sampai tidak bisa membayar gaji karyawannya. Itu juga yang terjadi kepada para pelaku bisnis UMKM yang rela turun omset, bahkan sampai ada yang dihentikan. Berbagai lembaga riset memproyeksikan tahun ini angka orang miskin melonjak mencapai 12,4% atau 80,45 juta. Padahal Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan 405,1 triliun untuk menangani kasus COVID-19. Tetapi banyaknya penyelewengan yang terjadi membuat masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan rela menahan lapar demi keutamaan para pejabat. Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 semakin lama semakin bertambah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan. Mereka menganggap diri mereka kebal akan virus, namun tanpa mereka sadari, mereka lah yang menyebarkan virus tersebut. Hal itu terjadi karena pemerintah kurang tegas dalam melakukan peraturan dan kurangnya edukasi yang mereka dapatkan. Andai saja saya terpilih menjadi legislator, hal yang akan saya lakukan untuk menangani pandemi COVID-19 ini adalah: pertama, memaksimalkan anggaran untuk menangani COVID-19, terutama fasilitas layanan kesehatan, sehingga dapat membantu tenaga medis dalam menangani kasus COVID-19. Yang kedua, membangun ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi krisis pangan nasional yang sangat mengkhawatirkan, dengan menyalurkan anggaran kepada para pemilik bisnis UMKM dan mempekerjakan atau memberdayakan para masyarakat terdampak COVID-19 sehingga dapat menekan angka pengangguran. Yang ketiga, bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, mengajak keikutsertaan pemuda dalam menyuarakan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memberikan pengetahuan life skill berwirausaha di masa pandemi ini sehingga tetap produktif walau pergerakan dibatasi. Kelima, mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan dana yang terjadi dan tepat sasaran. Harapannya, solusi di atas dapat membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Saya, Ardian Yunanto, Dapil 10 Jawa Tengah, siap menjadi caleg Parlemen Remaja 2020.